Astronot Mark menyapa kalian dari luar angkasa. Astronot Mark menikmati kebaikan Tuhan. Bentar lagi ibadah akan dimulai. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan berdoa kepada Tuhan. Bye-bye Astronot Mark. Pergi dulu ya ke luar angkasa. Bye-bye, God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik semua, selamat berkumpul kembali di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di sini hari ini untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, Engkau lindungi ibadah kami, Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, kami mau peralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aduh. Kenapa Agnes? Ini loh, tadi tuh aku tes matematika, terus aku tuh nggak bisa ngerjain, padahal teman-teman yang lain bisa ngerjain. Terus ada penyanyi nyanyi, aku juga nggak bisa nyanyi, padahal teman-teman yang lain bisa nyanyi. Aku merasa nggak punya kelebihan deh. Nes, pasti kita itu punya kelebihan kok di antara kekurangan-kekurangan kita. Tapi yang aku lihat selalu cuma kekurangannya aja. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, semua nggak bisa. Kenapa sih Tuhan jahat banget sama aku? Agnes, kita ini kan masih sekolah, masih lama perjalanan kita. Pasti waktu kita berjalan, pasti kok kita bakalan nemuin kelebihan kita di antara kekurangan-kekurangan kita. Dan aku percaya nanti kamu bakalan bisa jadi astronot yang hebat. Ya meskipun kita punya kekurangan, kita bisa bikin kekurangan menjadi kelebihan dan kita bisa membuat yang terbaik kepada Tuhan. Iya sih, perjalananku masih panjang nih. Yaudah deh kalau gitu, makasih ya. Kalau gitu mulai sekarang aku bakal berjuang dan minta bantuan sama Tuhan Yesus melalui semua kelebihan dan kekurangan yang aku punya. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Yuk bersama-sama kita puji dan sembah Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, mari bersama-sama kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, kita sembah Dia. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hai adik-adik, bener ya yang dibilang sama teman-teman kita tadi, kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi jangan sampai karena kelebihan dan kekurangan itu membuat kita menjadi sombong dan juga atau malah kita menjadi mundur daripada Tuhan. Tapi kekurangan dan kelebihan itu membuat kita mau untuk belajar dan juga mau untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan itu mari kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yuk kita dengarkan firman Tuhan kali ini. Peter is restored. Petrus dipulihkan. Yesus berkata untuk terakhir kalinya kepada murid-muridnya. Ia menjelaskan bahwa ia akan diambil dari mereka untuk menderita dan mati. Ia mengingatkan mereka bahwa kejadian yang akan terjadi akan menjadi sangat sakit dan menakutkan, sehingga para murid akan lari meninggalkan Yesus untuk menghadapi segalanya sendirian. Petrus yang pernah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dengan teguh mengatakan, "Biarpun mereka tergoncang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Tapi Yesus lebih tahu. "Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Seperti yang Yesus katakan, malam itu menjadi sebuah teror saat Yesus dibawa pergi. Seperti yang Yesus katakan, murid-muridnya takut dan bingung. Mereka berlari ke segala arah. Petrus berusaha mengikuti Yesus dari kejauhan, bercongkok di dalam bayangan, bersembunyi dekat api yang hangat. Seorang gadis muda melihat ke arahnya dan bertanya, "Bukankah engkau bersama Yesus?" Petrus menjawab dengan ketus, "Aku tidak mengerti maksudmu." Petrus bergegas berdiri lalu pergi. Malam itu, ada seorang gadis pelayan lain mengenali Petrus dan memberitahukan, "Orang ini memang bersama Yesus." Petrus menyangkal dan berkata, "Aku tidak mengenal orang itu." Seorang yang lain bersikeras mengatakan, "Engkau adalah salah satu dari mereka. Aku mengenali logatmu." Petrus berkata dengan kemarahannya, "Biarlah aku terkutuk bila aku berbohong. Aku tidak mengetahui apa yang engkau katakan." Ketika perkataan ini keluar dari mulutnya, ayam pun berkokok. Mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus, Petrus mulai menangis penuh kepedihan dan penyesalan. Setelah kematian Yesus, para murid terhilang dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Petrus lelah hanya duduk diam merasa bersalah. Jadi ia memutuskan untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan, yaitu memancing. Petrus memberitahukan rencananya kepada yang lainnya, dan beberapa dari mereka ikut memancing. Mereka memancing semalaman, tapi mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Pagi-pagi buta, lelah dan kecewa, mereka akhirnya menyerah dan memutuskan untuk kembali ke tepian.
Mereka mendayung ke arah daratan dan matahari mulai terbit. Para murid melihat seperti ada seseorang berdiri di tepian, lalu memanggil mereka. Anakku, apakah engkau mendapatkan ikan? Dengan kebingungan, mereka menjawab, Tidak. Kemudian orang itu berkata, Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahumu, dan engkau akan mendapatkan sesuatu. Mereka dengan ragu melakukan apa yang disarankan oleh orang asing itu. Kemudian jala mereka penuh dengan ikan, sehingga mereka tidak dapat menarik semuanya ke dalam perahu. Salah satu murid itu mengenali siapa yang selama ini berbicara kepada mereka, dan ia menangis kencang. Itu Tuhan. Petrus sangat bersemangat. Ia lompat keluar dari perahu, berenang menuju Yesus. Seketika, para murid berhasil menepi ke tepian. Yesus mengajak mereka untuk makan ikan di dekat perapian. Mereka berbicara dan tertawa bersama seperti seakan-akan mereka telah melakukan banyak hal sebelumnya. Dan bahkan sekarang reuni ini menjadi lebih manis. Pahlawan mereka dan Tuhan mereka telah mengalahkan maut, dan Ia kembali untuk membagikan kemenangan. Ketika mereka semua selesai makan, Yesus berkata kepada Petrus, Apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, Iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus bertanya lagi, Apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab yang sama, Iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Ketika Yesus tanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya, kesedihan meliputi perasaan Petrus. Petrus gagal dalam kasihnya sebelum ia menyangkal Yesus. Apa yang bisa dia katakan untuk membuktikan? Tapi Petrus benar adanya mengasihi Yesus. Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihimu. Kematian Yesus di atas kayu salib menunjukkan kepada Petrus apa itu kasih penuh pengorbanan. Petrus tahu bahwa sekarang hidupnya bukanlah miliknya seorang saja, tetapi hidupnya telah dibeli dengan harga yang mahal. Petrus diubahkan. Mengetahui bahwa ia sangat dicintai penuh, Yesus berkata kepadanya, Berilah dombaku makanan, dan ikutlah aku. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman. Dari firman kali ini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, meskipun kita sering kali mendukakan hati Tuhan, kita sering marah sama Tuhan, kita sering menyalahkan Tuhan, menyangkal Tuhan, atau melakukan hal-hal yang buruk yang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan selalu memaafkan kita saat kita mau berbalik dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus mau minta maaf kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang sesama kita saat kita telah melakukan perbuatan yang buruk. Jadi, kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik supaya kita bisa menjadi cerminan Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan sekaligus kita mau mengakhiri ibadah kali ini. Miss mau berdoa, silakan kita bisa tutup mata dan juga lipat tangannya. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Kami sebentar lagi mau memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapak. Engkau berkati anak-anak ini supaya kita semua bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita juga mau berdoa untuk ibadah akhir ini ya Bapak. Biarlah anak-anak ini bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Kami peralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kids, it's time to activity. Nah, hari ini kita mau membuat rantai doa. Nah, adik-adik cuma perlu bahan yaitu 2 buffalo dengan warna berbeda dan double tape. Nah, untuk buffalo ini adik-adik bisa gambar garis-garis di tengah-tengah buffalo. Setelah adik-adik garis, adik-adik bisa gunting buffalonya menjadi bagian seperti ini. Nah, di ujung buffalo adik-adik bisa tempel double tape. Dan jangan lupa tuliskan doa dan harapan adik-adik di tengah-tengah sini.
setelah adik-adik menulis di tengah-tengah, nah bubble tape yang tadi yang ada ditempel, jangan lupa adik-adik buka. Dan adik-adik bulatkan dan tempelkan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai kertas yang ada di gunting itu habis. Untuk yang kedua, adik-adik bisa memasukkan di tengah-tengah sini. Nah, jadi rantai satu. Nanti adik-adik bisa lanjutkan lagi hingga seperti ini. Nah, setelah jadi, adik-adik jangan lupa post di Instagram dan tag @GSYSKidsPM biar Miss bisa lihat pekerjaan kalian dan doa-doa kalian. See you next week. God bless you.